You can take me out from Indonesia, you can never take Indonesia out from me. Tentang anak muda yang sukses dalam bisnis mereka, salah satu di antaranya adalah Mary Riana. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Well, ladies and gentlemen, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan kita sambut bersama Miss Mary Riana. Yeay, Indonesia mana semangat dan suaranya? Selamat pagi para ASN yang ada di seluruh Indonesia yang hadir di acara hari ini. Apa kabar? Luar biasa ya, semangat pagi dan juga selamat tahun baru. Saya udah nggak sabar ingin berbagi dan sama-sama membagikan ilmu, membagikan pengalaman dan paling penting membagikan semangat supaya tahun 2022 ini menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Amin. Oke, nah jadi siapa dari Anda yang percaya bahwa tahun 2022 ini akan menjadi tahun terbaik dalam hidup Anda? Yes, tulis di kolom chat bilang saya. Oke, nah saya percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang baik dan saya juga percaya akan banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa Anda capai. Ya, kalau tadi kita sudah mendengarkan ada yang ingin capai MOC, ingin capai champion, ingin capai premier dan lebih banyak lagi ya. Nah, tapi yang paling penting yang saya ingin tanyakan kepada Anda semua adalah bagaimana perasaan dan mindset Anda? Ada 3 tipe orang bagaimana dia menjalani hidup ini khususnya di tahun 2022 ini. Ya, dan saya ingin Anda bisa mereflek ya menurut Anda termasuk tipe yang mana? Jangan salah, jangan sampai terjebak. Oke? Nah, yang pertama, oke, langsung aja saya
Langsung saya share ya. Ntar nih, coba kita lihat. Sudah terlihat share-nya? Sudah ya, terlihat ya, aman ya? Oke, thank you. Kalau belum, ntar bisa tolong diinfokan. Thank you. Oke, yang pertama adalah sebagai prisoner atau tahanan. Terus di kolom chat, tahanan. Oke, nah ini penting banget, jangan sampai seperti ini, artinya jangan Anda menjalani hidup ini dengan keterpaksaan, rasa terkurung. Karena banyak orang walaupun tahunnya tahun baru, tapi mereka sebenarnya masih terjebak di masa lalu, masih terjebak akan keadaan-keadaan tahun lalu, masih terjebak akan perasaan-perasaan tahun lalu, gitu. Dan rasa terkurung inilah yang harus kita bebaskan. Karena kalau kita berbicara tentang flying start, kita start strong, gitu. Untuk kita bisa berlari, ya kita harus pastikan bahwa kita tidak ada beban-beban yang merantai kita. Ingat, nggak ada banyak orang mungkin merasa bahwa dia terkurung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia terkurung oleh pikirannya sendiri. Ya, jadi jangan sampai Anda masih terkurung akan pikiran Anda, masih terkurung dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin belum berhasil di tahun lalu, masih terkurung dengan keterbatasan-keterbatasan yang sebenarnya Anda yakini dalam hidup Anda. Dan percaya, dan saya yakin hari ini juga nanti akan ada Pak Basuki ya, yang juga akan membantu untuk melepaskan dan membreak mental block, membebaskan kita dari rantai-rantai yang sebenarnya membebani dan mengukung kita itu sendiri. Oke, jadi itu yang pertama, jangan menjalani hari ini, jangan memulai pertandingan, tapi mindset-nya dan perasaannya seperti prisoner. Nah, yang kedua, tipe orang yang kedua, bagaimana mereka menjalani tahun ini, ada yang lebih banyak itu sebagai turis. Dalam arti, ya udah deh, lihat aja, lihat kiri kanan, menjalani hidup, ya ngikut aja lah nanti hidup ini mau dibawa kemana dan seterusnya. Dan seperti turis ya, dia nggak sungguh-sungguh menetap, ya dia pindah-pindah gitu. There is not so much commitment. Berbeda dengan seseorang yang benar-benar committed, berada di situ, benar-benar menjalani yang sepenuhnya. Nggak ada yang salahnya untuk menikmati hidup ya, tapi kalau kita benar-benar berjuang dan kita benar-benar bertaring di dalam race kita sendiri ya, it's very important for us to have a commitment. Jangan sampai kita seperti tulis, ngeliat kiri ngeliat kanan, kayaknya di sana lebih baik deh, pindah jalur. Oh, kayaknya ini sini lebih gampang deh, pindah. Kayaknya sana pemandangan lebih bagus deh, pindah, dan seterusnya. Okay, so you have to be committed, you have to go 100% all out. Ya, jadi hanya jangan sekedar lihat-lihat saja atau iseng-iseng doang. Okay, what's the point of going into competition kalau hanya sekedar iseng-iseng aja? Nggak ada gunanya Anda mengikuti sebuah pertandingan kalau hanya sekedar iseng-iseng aja. Oke? Nah, itu tipe yang kedua. Nah, tipe yang ketiga adalah yang saya sebut sebagai super student. Dan inilah mindset, pemikiran, cara pandang yang saya ingin kita semua sungguh-sungguh memiliki untuk bisa menjalani tahun 2022 ini. Kenapa saya menyebut sebagai super students? Super students itu ada cirinya ya. Salah satu cirinya adalah dia selalu berada di awal. Jadi kalau misalnya misalnya nih acara ini mulainya jam berapa nih tadi? Mulai jam 9 ya. Dari jam 8 udah siap-siap di sini. Ayo, siapa dari Anda udah jam 8 mungkin udah siap-siap di sini? Standby, belajar. Dari jam 7 mungkin? Waduh ya. Oke, super student they always getting ready. Mereka all out, mereka siap menerima pembelajaran apapun itu, dan mereka bukan hanya siap untuk menerima pembelajaran, tapi mereka sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang mereka pelajari. And it's very important karena saya sungguh percaya bahwa tahun 2022 ini akan banyak ketidakpastian, akan banyak perubahan, akan banyak hal yang mungkin di luar rencana kita. Dan tapi kalau mindset kita adalah mindset seorang pembelajar, oke, kita mengembrace perubahan itu, kita mengembrace challenge itu, ya, dan kita melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk membawa kita menjadi lebih baik lagi. Dan hanya dengan cara inilah kita bisa memastikan 2022 akan kita akhiri dengan kemenangan. Setuju? Oke, jadi siapa yang udah nggak sabar ingin be a champion ya dan menjadi pemenang di tahun 2022? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke, yes, thank you. Terima kasih. Nah, dan ada sebuah cerita kisah nyata yang ingin saya bagikan.
Hari ini ada 5 poin yang akan saya bagikan bagaimana kita bisa menjadikan tahun 2022 ini menjadi tahun yang baik bagi kita dan menjamin kesuksesan itu. Oke, nah tapi sebelum saya bagikan 5 poin ini, saya ingin kasih konteksnya dulu. Ini adalah sebuah cerita, kisah nyata. Salah satu kisah nyata favorit saya karena sungguh menginspirasi. Kisah ini terjadi, oke, by the way kelihatan ya, aman semua kelihatan? Oke, thank you, terima kasih. Oke, nah this is true story. Kisah ini terjadi di abad 19, lebih tepatnya di tahun 1800-an. Pada saat itu di Amerika ada yang namanya gold rush, oke, demam emas. Banyak banget orang tiba-tiba jadi kaya raya karena dia menemukan tambang emas gitu. Dan orang biasa aja yang nggak punya apa-apa, wah tiba-tiba jadi kaya raya gitu. Dan ini akhirnya menginspirasi banyak orang. Wah kalau gitu saya pengen deh cari tambang emas. Kalau gitu saya pengen nih bisa mengubah hidup saya pengen nih bisa mengubah nasib keluarga saya. Dan itu yang dilakukan, berbondong-bondong orang mencari tambang emas. Nah, di saat itu ada seorang pemuda namanya Darby, ya, usianya masih muda dan dia juga memiliki keinginan, wah kalau ada orang lain yang bukan siapa-siapa bisa kaya raya, kalau gitu saya juga bisa, saya harus cari, ya, saya tidak boleh menghilangkan kesempatan ini. Dan akhirnya walaupun dia adalah pemuda yang miskin, yang nggak punya apa-apa dan nggak punya pengalaman, tapi dia punya kemauan besar. Dan walaupun dia cuma punya 2 alat, yaitu sekop dan cangkul, ya, sekop dan cangkul. Tapi hanya dengan modal sekop dan cangkul itulah akhirnya dia berkelana. Dia berangkat dari lokasi tempat dia tinggal di Maryland dan pergi ke Colorado, tempat di mana banyak orang menemukan tambang emas di situ. Nah, bayangkan hanya bermodalkan cangkul dan sekop, ya, dan kerja keras dan keyakinan. Akhirnya dia mulai mencari, mulai menggali, mulai mencari, mulai menggali. Nah, sampai akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Oke, setelah berminggu-minggu bekerja keras, akhirnya dia menemukan, nah ini dia ya, ini si Darby ya. Oke, dan akhirnya dia menemukan sebuah biji. Wah, biji ini berbeda nih dengan batuan yang lainnya. Kayaknya ini ada kilau-kilaunya. Wah, kayaknya nih emas nih. Wah, kayaknya saya menemukan tambang emas. Oke, nah ketika dia menemukan penemuan itu, oke, dia berpikir, wah kayaknya benar nih, kayaknya ini tambang emas nih. Dan dia menyadari ketidaksiapannya, dalam arti dia tahu kalau saya benar-benar menemukan dan benar-benar di bawah ini adalah tambang emas yang sungguh-sungguh bisa menghasilkan kaya raya, berarti cangkul dan sekop aja nggak akan cukup. Cangkul dan sekop mungkin cukup untuk mengecek, ya, tapi untuk menggali ke dalam sendirian dengan cangkul dan sekop nggak akan cukup. Nah, akhirnya dia berpikir, wah kalau gitu saya harus buat perencanaan, ya, kayak tadi Ko Denny bilang ya harus buat perencanaan. Saya sangat setuju. Dan dia akhirnya berpikir, ya udah kalau gitu penemuan saya ini saya umpetin dulu biar nggak ada yang tahu, ditutup lagi, lalu dia kembali ke tempat asalnya dan dia kumpulin semua saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya. Oke, dan dia bilang, nih saya menemukan ini biji emas. Saya tahu tempatnya dan belum ada orang yang tahu. Nah, tapi untuk bisa menggali ini, saya butuh modal supaya saya bisa beli peralatan dan bisa menyewa orang, pekerja gitu untuk bisa membantu. Oke, maukah kamu berinvestasi? Yuk, yang mau siapa? Gitu. Nah, dan akhirnya bayangkan kalau Anda memiliki kesempatan itu, kira-kira mau ikut menanamkan modal tambang emas loh, ya. Wah, pasti ya. Dan akhirnya tanpa berpikir panjang, karena ini adalah juga teman-teman dan saudara-saudaranya, akhirnya udah mereka menanamkan modal, mereka kasih uang ke Darby dan akhirnya Darby kembali ke tempat di mana dia temukan dan dia mulai menggali. Dan ternyata benar, ya, itu adalah tambang emas. Dan dia pun senang banget dan akhirnya wah kerja keras pagi, siang, sore, malam. Karena bayangkan ya kalau Anda sudah menemukan tambang emas, oke, berarti secepat mungkin, sebanyak mungkin Anda gali, ya itulah yang akan Anda lakukan untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau Anda sadar nih kalau Anda sudah berada di tambang emas, maukah Anda bekerja keras untuk memaksimalkan emas yang akan didapat?
Ya pasti, ya kan? Karena semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak juga yang didapatkan. Nah, dan itulah yang dilakukan. Dan perlahan mereka mulai mengumpulkan, emasnya dikirim, dijadikan uang, uangnya dibayar buat bayar hutang. Perlahan-lahan itu yang mereka lakukan. Oke, nah sampai suatu saat, oke, sesuatu terjadi. Ayo, tebak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu hari dia mencoba menambang terus-menerus, tapi kok nggak ada hasilnya ya? Kok nggak ada emasnya lagi? Di mana nih? Gitu. Ya, dia coba gali lagi nggak ada. Dia coba gali lagi nggak ada. Oke, coba cari ya. Again, seperti saya bilang, Darby ini bukan orang yang malas ya. Dia adalah pekerja keras dan terbukti selama cerita sebelum-sebelumnya juga dia selalu gercep gitu. Dia selalu gerak cepat dan dia selalu mau berusaha. Dia selalu kerja keras. Nah, sampai akhirnya dia coba sendiri. Tapi ternyata memang sudah tidak lagi ada emas di situ. Yang mereka dapatkan hanyalah batu-batuan biasa saja gitu. Dan unfortunately emas-emas yang sudah mereka kumpulkan pun walaupun sudah cukup untuk bisa membayar, menyicil modal-modal pinjaman yang dikasih ke tetangga dan juga saudaranya, tapi unfortunately itu belum cukup untuk membayar penuh semua hutang-hutangnya. Karena baru mengumpulkan beberapa, ternyata emasnya sudah tidak ada. Sudah tidak bisa digali lagi. Dan tentu saja dia kecewa karena dia berpikir, wow, saya pikir saya sudah menemukan tempat di mana disinilah tempat bisa mengubah hidup saya. Tapi ternyata saya salah. Ternyata tidak sepotensial yang saya bayangkan. Ternyata tidak tidak sebesar itu gitu, yang seperti yang saya bayangkan. Dan akhirnya dia takluk dengan kenyataan pahit ini dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mengakhiri usahanya. Dan yang dia lakukan berarti kalau gitu cut loss. Daripada rugi, ya udah apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa menguangkan supaya bisa nutup modal. Ya, dan akhirnya yang dia lakukan, dia pergi ke tukang loak yang ada di sekitar situ dan dia menjual semua peralatannya. Dan dia bilang, oke, saya baru aja selesai, ada tambang di situ, tapi emasnya sudah habis. Sekarang saya ingin menjual semua peralatan-peralatan saya, gitu. Terserah mau dinilai berapa. Yang penting saya bisa meng-cash in, saya bisa dapat uang sehingga uangnya ini bisa dipakai untuk bayar hutang. Nah, akhirnya tukang loak itu pun juga membeli semua bekas-bekas peralatan dari Darby. Oke, nah tapi yang menariknya, bayangkan kalau Anda adalah tukang loak itu dan Anda tahu, oh ini ada bekas tambang emas nih, terus ada orang yang sudah menyerah dan udah menjual barang-barangnya, apa yang akan Anda lakukan? Oke, ya apa yang akan Anda lakukan? Oke, yes, betul. Mungkin sama seperti beberapa dari Anda ya. Tukang loak ini melihat itu sebagai sebuah kesempatan. Ya, seringkali sebuah hal yang mungkin dilihat sebagai kegagalan dari sudut pandang yang berbeda, orang lain melihatnya itu sebagai sebuah kesempatan. Ya, kegagalan dan kepahitan dan kejatuhan tidak selamanya berarti kegagalan, kepahitan dan kejatuhan. Bisa jadi itu sebuah kesempatan. Dan tukang loak itu akhirnya dia pergi ke tambang tersebut. Nah, tapi dia cerdas. Yang dia lakukan adalah dia memanggil insinyur tambang. Oke, nah jadi dia memanggil insinyur tambang dan yang dilakukan pertama ya. Jadi yang dilakukan pertama bukan meng-hire pekerja untuk gali, tapi yang dilakukan adalah dia meng-hire orang yang pintar, yang mengerti situasi, yang mengerti keadaan untuk menganalisa. Dan insinyur tambang itu dibilang, coba dong tolong dicek di sini tadinya ada tambang emas, tapi baru sebentar kok sudah habis ya. Coba dong tolong dicek apakah benar masih ada emasnya atau tidak gitu. Nah, dan akhirnya si insinyur ini menganalisa dan mengecek dan akhirnya dan akhirnya dia bilang bahwa ya betul ini adalah tambang emas dan ada begitu banyak emas yang sebenarnya ada di bawah tanah ini. Nah, tapi kenapa setelah digali kok hasilnya nggak ada? Karena pemilik sebelumnya, si Darby, nggak sadar. Mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa
yang namanya alur jalur emas itu bergeser. Ya, kita tahu ya bahwa sebenarnya bumi itu kan selalu ada pergeseran, sama seperti ketika kemarin kita gempa, walaupun gempanya sebentar, tapi di bawah itu tanpa disadari itu pasti bergeser. Nah, jadi jalur emasnya yang tadinya ada di sini, tapi karena ada pergeseran, sebenarnya itu bergeser. Dan sayangnya pergeserannya itu sebenarnya jaraknya hanya tinggal kurang lebih 3 kaki. Alias sekitar 1 meter dari tempat di mana Darby berhenti mengebor dan menggali. Jadi bayangkan sebenarnya masih ada, hanya saja bergeser kira-kira 1 meter dari lokasi titik terakhir di mana Darby berhenti. Dan disitulah setelah diselidiki dan ditemukan, akhirnya mereka mencoba menggali dan ternyata benar. Disitulah akhirnya dia menemukan hasil tambang emas yang jauh lebih banyak, berkali-kali lipat lebih banyak, dan disitulah akhirnya si tukang loak ini memperoleh jutaan dolar dari hasil tambang emas tersebut. It's not a happy ending story buat si Darby, tapi ada pelajaran yang sangat menarik yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, khususnya untuk menyikapi tahun 2022 ini. Ya, dan kalau saya bilang this is a true story. Ini adalah kisah nyata. Dan kalau mungkin Anda pernah mendapatkan meme gambar ini, pernah lihat? Saya yakin pasti pernah ya. Pernah melihat gambar ini ya. Oke, nah gambar ini bukan hanya ilustrasi biasa, tapi gambar ini sungguh-sungguh terinspirasi dari kisah si Darby. Bagaimana dia sudah bekerja keras, dia sudah berusaha, dan bahkan dia sudah menemukan jalur yang tepat. Tapi hanya karena dia menyerah, padahal hanya tinggal sedikit lagi, akhirnya berubah sudah nasibnya. Oke, nah seperti saya bilang, ada 5 hal menarik yang saya ingin Anda ingat dari cerita tadi dan juga menjalani tahun 2022 ini. Nah, yang pertama adalah start. Oke, ayo tulis di kolom chat, start. Oke, nah kalau saya bisa bilang sebenarnya yang dilakukan si Darby ini ada yang sudah baik, ada yang bisa diperbaiki. Yang sudah baik yang dilakukan oleh si Darby menurut saya he is a action taker, he is a starter gitu. Jadi walaupun mungkin dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, walaupun dia tidak memiliki peralatan yang cukup, tapi dia tahu kalau dia ingin mengejar sesuatu yang dia inginkan, ada kesempatan, ada banyak orang berhasil mencapai kesempatan itu, berarti saya harus mulai dengan apa? Mulai dengan apa yang saya punya, mulai dengan apa yang ada gitu, mulai dengan keyakinan dulu, mulai dengan semua hal yang ada di tangan. And I really believe khususnya untuk para ASN ya, di mana setiap hari kita go for prospecting, kita presenting. Ini yang saya selalu percaya dan saya selalu bilang kepada diri saya sendiri. Okay, especially in sales, bahwa 80% of success is about showing up. 80% kesuksesan kita itu sebenarnya terjadi ketika kita hadir. When you show up, ketika Anda hadir di appointment tersebut, walaupun Anda belum bersuara, Anda sudah punya 80% kesempatan untuk bisa berhasil dibandingkan orang-orang lainnya yang mungkin masih mikir, masih bertanya, masih menganalisa. Dan sama ketika Anda memutuskan untuk berada di race ini dan memutuskan untuk berjalan dan bertanding, kehadiran Anda di sini, ya itu sudah membedakan Anda dibandingkan orang-orang yang lainnya. Oke, banyak yang mau, banyak yang ingin, banyak yang berharap, banyak yang berhayal, tapi nggak banyak yang bertindak. Dan saya harap Anda termasuk minoritas dari orang-orang yang mau bertindak. Berhayal mah gampang, bermimpi mah mudah, tapi nggak banyak yang mau berkomitmen untuk berani memulai lagi. Setidaknya dia mulai. Dan what kind of start? Kenapa saya juga percaya banget ya bahwa bagaimana kita mulai itu penting. Walaupun saya yakin pasti Anda pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, it's not about how you start, it's about how you end. Pernah dengar kalimat tersebut? Nggak penting bagaimana Anda memulai, tapi yang penting adalah bagaimana Anda menyelesaikan. Betul atau betul? Ya, well, tergantung ya, bagi saya itu salah, atau lebih tepatnya tergantung. Tergantung Anda berada di race yang mana. Kalau Anda memang sudah berada di tengah, apalagi menuju garis akhir, dan memang Anda nggak bisa kembali ke masa lalu untuk untuk memperbaiki bagaimana Anda memulai, ya memang benar. Karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Jadi ya udah, kita fokuslah dengan apa yang ada di depan kita dan bagaimana kita menyelesaikan itu memang penting. Nah,
Tapi kalau Anda baru mulai, kalau kita baru mulai, tentu saja bagaimana kita memulai sangatlah penting. How you start is everything. Dan makanya banyak orang bilang, oh kalau bisa curi start deh, lebih awal. Ya why? Because start is very important. Kalau dari awal kita sudah bisa melaju lebih cepat, mengambil posisi lebih cepat, lebih sigap, ya perjalanan ke depan akan jauh lebih mudah gitu. So, kalau dibilang memulai itu tidak penting, yang penting bagaimana menyelesaikan. Oke, itu kalimat yang Anda ucapkan nanti ya di final sprint. Sekarang flying start, we have to start strong. Bagaimana Anda memulai itu amat sangat penting. Dan itulah mindset yang selalu saya miliki, khususnya ketika waktu itu saya masih involved dan masih aktif terjun di dunia sales. Saya selalu di awal Januari itu ya, saya selalu berpikir, apalagi kalau kita ingin menjadi the best of the best gitu, the champion, Januari itu paling penting. Kenapa? Karena itu yang men-set kita dengan kompetitor. Dan target saya, pokoknya saya harus berada jauh banget dibandingkan kompetitor yang lain, sehingga kompetitor yang lain pun juga udah males mau ngejar kita. Ya, jadi kita harus bisa sejauh-jauhnya menjauhkan kita dengan yang nomor 2, dengan yang nomor 3, sehingga kalau mereka mau ngejar pun, ya udahlah, udah jauh, mendingan saya kejar yang lain aja gitu. Nah, jadi that kind of things. Karena kalau cuma hanya beda dikit, sebenarnya yang Anda lakukan ya Anda menambah semangat api mereka aja gitu untuk kejar kamu. Oke? Jadi pastikan jauh even like for myself gitu ya. 3 bulan pertama, wow itu penting banget. Jadi kalau kita bisa ngebut ya, mengalokasikan energi. Ya, sometimes again, it's not just about a planning dalam arti planning aktivitas ya, tapi it's also about planning your strategy and energy gitu ya. Itu selalu di 3 bulan di awal dan 3 bulan terakhir. Itu saat-saat di mana Anda harus sungguh-sungguh all out, oke? Dan itulah poin yang kedua, S yang kedua, to have a speed. Okay, so number 1 is start, okay, and then it's not just a normal start, but I need you to have a full speed, okay, gercep. Sama seperti Darby tadi ya, di awal dia gercep, ada kesempatan ya udah langsung jalan aja dulu, coba aja dulu, walaupun sendiri ya udah gali aja dulu. Kalau sudah menemukan baru nanti kita akan fokus dan mendrill di situ. Setiap ada kesempatan langsung mulai dari yang ada. Do not procrastinate. Message terbesar untuk tahun ini, dan ini saya juga selalu ingatkan kepada diri saya sendiri ya, harus gercep, nggak boleh kalah sama komputer. Oke, setiap kali ada action harus enter. Ya, harus eksekusi. Walaupun nggak dijamin pasti berhasil ya. Setiap kali kita prospecting belum tentu pasti berhasil. Setiap kali kita melakukan perencanaan belum tentu pasti closing. Setiap kali kita mencoba merekrut belum tentu orangnya juga mau. Ya, tapi if you don't act at all, there is no chance at all. Oke, dan saya ingin Anda, siapa ingin tahun 2022 hasilnya lebih baik lagi? Tulis di kolom chat, bilang saya. Ingin mendapatkan lebih baik lagi? Oke, nah, hati-hati dengan kata-kata. Salah satu kata yang harus diminimalisasi, kalau bisa dihilangkan, adalah kata entar. Oke, hati-hati ya. Pokoknya setiap kali muncul entar, ya oh ya nggak boleh. Oke, kenapa? Karena ya again, manusia biasa suka suruh jalan. Entar deh, nunggu siap dulu. Entar deh, nunggu modal dulu. Entar deh, nunggu mikir dulu ya kan, suruh calling, entar deh, tunggu saya bikin skrip dulu ya kan, ada produk baru, entar deh, jualannya tunggu ngerti dulu nih ya, entar deh nunggu yang lain sukses dulu, entar tunggu ditegur atasan dulu, ditegur bos dulu. Nah, mau sampai kapan ya kan? Nah, jadi walaupun semuanya tuh kedengarannya masuk akal ya, sometimes buat saya sendiri pun juga kadang-kadang kalau misalnya lagi prospecting, apalagi lagi calling gitu, seringkali begitu di reject, biasanya kita berationalize, kita bilang oh sebelum nelfon yang berikutnya entar, mungkin saya refleksi dulu, saya pikir-pikir dulu gitu kan, tadi salahnya apa, saya bikin skripnya lagi. No, sometimes itu adalah procrastination. Ketika saatnya action, apalagi kalau misalnya calling, biasa selalu saya ada timing ya, jadi 45 menit pertama I will just do, I will not think, I will not even revise. Ada saatnya kita action, ada saatnya kita evaluations. Jadi jangan digabung, karena kalau ada saatnya Anda action, terus baru action 1, evaluasi lagi, lama lagi, action lagi, evaluasi lagi, lama. Oke, jadi action,
kasih batas waktu, habis itu stop, baru evaluasi. Oke, tadi apa nih yang salah, apa nih yang bisa dilakukan. Oke, terus baru habis itu action lagi gitu. Nah, jadi again jangan sampai itu menghambat ya. Sama kalau misalnya di dunia writing saya juga bilang you have to go with the flow. Jadi kalau Anda sedang dalam proses creative writing, you have to be a writer, not an editor. Jangan digabung, karena kalau digabung Anda nggak akan maju-maju. Baru nulis dikit, enggak, edit. Baru nulis lagi, edit. Akhirnya ketik delete, nggak ada yang jadi. Oke, when you are starting writing, flow, go with the flow. Sama, ketika Anda lagi prospecting, lanjut terus. Saat evaluasi nanti ada saatnya baru evaluasi. Karena kalau enggak, you will not have the full speed. Ya. Nah, dan yang maksud dengan kecepatan ini juga kecepatan untuk bisa beradaptasi, kecepatan seberapa cepat Anda beradaptasi dengan situasi, seberapa cepat Anda merespon terhadap customer, seberapa cepat Anda follow up dengan yang say no kepada Anda, ya kan? So the questions that you need to ask yourself, are you fast enough to stay ahead of the competitions? Dan ini berlaku dari segala aspek di sales ya. Again, seperti saya bilang, seberapa cepat Anda menanggapi respons customer service-nya, seberapa cepat follow up, seberapa cepat Anda move on dari penolakan itu. Okay, so you have to move fast. Gesit, okay? Terus di kolom chat harus gesit. Nah, ya, apalagi di dalam pertandingan olahraga ya. Oke. Nah, tadi saya bilang, balik lagi ke cerita Darby, ada yang sudah dilakukan dengan baik dan ada yang bisa diimprove. Dua hal yang sudah dilakukan oleh baik menurut saya oleh si Darby adalah he started fast and he has a full speed. Dia gercep dan dia mulai. Nah, tapi sayangnya pada saat itu dia stop dan dia berhenti. Dan kadang ini menjadi pertanyaan yang sulit ya. Oke, mungkin saya stop di sini dulu, oke ya. Nah, kadang ini menjadi pertanyaan yang sulit. Kenapa? Pernahkah di hidup Anda sudah tahu ini tempat yang tepat, Anda sudah berusaha dan sudah ada hasilnya, tapi ternyata tiba-tiba akan ada suatu saat di mana Anda merasa stuck. Anda merasa, kok hasilnya nggak sebanyak dulu ya? Kok kayaknya dulu lebih prospektif sih. Apakah sekarang udah banyak kompetitor? Apa sebenarnya udah nggak prospektif lagi? Ya, kok kayaknya dry ya kan? Nah, dan di saat Anda merasa stuck, Anda merasa udah kerja keras, udah coba banyak hal, tapi kok hasilnya nggak seberapa? Kok hasilnya nggak sebanyak dulu gitu? Oke? Dan disinilah adalah saat-saat galau. Oke, again seperti saya bilang, di dalam hidup Anda di tahun 2022 ini nanti ada saatnya di mana mungkin di tengah-tengah Anda akan merasa stuck dan Anda galau. Tahu apa itu galau? Gelisah antara lanjut atau udahan. Nah, itu galau ya. Gelisah antara lanjut atau udahan. Oke, lanjut nggak ya? Udahan nggak ya? Tapi ini berpotensi sih. Tapi sebenarnya kayak nggak sepotensi dulu deh. Apa harus pindah ya? Dan seterusnya. Oke. Nah, dan di saat itulah tantangan sesungguhnya. Oke, dan jawabannya, of course selalu harus lanjut. Nah, tapi again, disinilah kerja keras saja tidak cukup. Oke, yang dari dilakukan di awal dia kerja keras. Oke, tapi yang dia kurang adalah dia lupa untuk bisa mengupgrade kemampuannya. Sometimes in life, okay, it's not just about skill. It's not just about hard work. It's also about skill. Ada hal-hal di hidup ini yang bisa kita dapatkan dengan otot, ya. Kalau tadi saya bilang sama seperti saya ketika pertama kali saya mulai, saya nggak punya modal, nggak punya keterampilan, nggak punya background. Yang saya punya kemauan, keberanian, waktu, dan tenaga. Itu yang saya lakukan. Kerja 14 jam tiap hari non-stop 7 hari selama seminggu. Menggunakan otot-otot, kerja keras, keringetan. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan otot kita. Tapi ada banyak hal lain lagi yang sebenarnya hanya kita dapatkan, hanya bisa kita dapatkan, bukan hanya dengan otot, tapi juga dengan otak. Artinya, kemampuan harus di-upgrade. Oke, artinya kita harus terus mengasah. Karena ada banyak hal yang sebenarnya kadang kita tidak tahu. Sama seperti si Darby tadi, kesalahan terbesar dia adalah bukan karena dia tidak berusaha, tapi karena dia tidak menanya ahlinya. Dia tidak berpikir, dia tidak mencari tahu dan menganalisa. Ya, dan akhirnya ya dia berhenti. Nah, dan
di sinilah menurut saya sebagai seorang ASN, apalagi mungkin Anda sudah bertahun-tahun di industri ini, Anda sudah menemukan tambang emasnya. Di industri ini, di tempat Anda bekerja sekarang, ini adalah tambang emas Anda. Dan Anda sudah menikmati emas-emas itu yang mungkin sudah Anda dapatkan selama beberapa tahun terakhir dari kerja keras Anda. Anda sudah menikmati. Nah, tapi mungkin kalau saat ini Anda merasa, tapi kok nggak sebanyak dulu ya, kok kayaknya makin susah ya. Oke, apakah ini benar nih tambang emas atau kayaknya sebenarnya ada tambang yang lebih baik lagi? Well, do not give up. Karena ini sungguh-sungguh tambang emas. Hanya saja mungkin agak bergeser dikit. Artinya Anda harus bisa mengupgrade. Ada perubahan. Perubahan dari skills, perubahan dari cara kita bekerja, perubahan dari cara kita memackage produknya, perubahan dari cara kita reach out ke customer. Nah, perubahan-perubahan, pergeseran-pergeseran yang mungkin terlihat kecil sederhana itulah yang sebenarnya kita juga harus mengikuti. Karena kalau zaman berubah, tapi kitanya nggak mau berubah, kita yang ketinggalan zaman, oke? Dan akhirnya ya udah kita yang akan ketinggalan, ya. Nah, jadi ini penting sekali. What kind of skills? Again, seperti saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh ingin tahun ini menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, oke, you have to be comfortable in being uncomfortable. Oke, Anda harus nyaman untuk merasa tidak nyaman. Artinya apa? Artinya mungkin ada keterampilan baru yang harus dimiliki, mungkin ada produk baru mungkin yang memang sudah dibuat khusus untuk tahun ini yang mungkin bisa lebih relevan, mungkin ada struktur baru gitu, mungkin ada perencanaan baru yang mungkin awalnya wah bakalan susah banget nih, oke, untuk bisa di-adjust ya, tapi again inilah tantangannya. Dunia ini nggak akan menunggu Anda untuk berubah. Dunia ini akan berubah dan bergeser dengan sendirinya. Sekarang pertanyaannya, kita mau ikut bergeser atau enggak? Oke, kalau kita nggak mau ikut bergeser, ya udah mentok di situ. Oke, jangan sampai mentok. Oke, upgrade your skill. And this is something that I always believe, bahwa your level of success can never exceed your level of personal development. Jadi kesuksesan Anda itu nggak akan pernah bisa melebihi kemauan dan kapasitas Anda. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jauh lebih banyak lagi, ya berarti Anda harus bisa memperbesar kapasitas Anda. Oke, again, it's not something, bukan sesuatu yang mudah, oke, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Dan sometimes seringkali mungkin sama seperti tukang loak tadi ya, kalau saya balik lagi ke cerita, sometimes seringkali ya, tukang loak itu nggak perlu belajar sendiri. Sometimes kadang-kadang cara yang paling tepat dan cepat adalah ya kita bisa konsultasi dengan yang lebih ahli, yang memang sudah tahu jalannya, yang sudah lebih mengerti. Nah, jadi dalam hal ini kalau Anda adalah seorang ASN yang mungkin baru gitu kan, dan of course dibutuhkan skill tertentu dan dibutuhkan waktu yang mungkin jauh lebih lama kalau Anda belajar sendiri dan menguasai sendiri. Well, all you need to do, you just need to ask around, tanya orang yang mengerti, yang sudah tahu, tanya ahlinya, belajar dari ahlinya, dan biarkan dia yang menganalisa. Oke, dan saya yakin inilah yang dilakukan dengan adanya community ini, sales academy. Anda juga sudah punya contoh-contoh leader yang sukses yang tadi ada di sini ya, ada Ibu Limlisha, ada Kodeni, ada teman-teman lainnya juga gitu. So they have been here long time. They know exactly apa yang harus dilakukan. Mereka tahu, dan buat mereka menganalisa problemnya di mana itu mungkin jauh lebih mudah. Nah, jadi kalau Anda merasa stuck, coba tanya ke leader Anda, orang-orang yang Anda percayai, mentor-mentor Anda, ya kan? Tolong dong, ini keadaan saya nih, be honest, ini keadaan saya. Apa yang harus saya lakukan? Coba dong tolong analisa, oke? Karena pengalaman mereka, experience mereka, strategi-strategi mereka yang mereka bagikan itu bisa mempercepat pembelajaran Anda, oke? So always upgrade your skills. Nah, dan always be a student, ya, of course, tentu saja. Oke, nah, of course kalau kita berbicara tentang learning, mungkin tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita bisa meng-unlearn sesuatu yang memang sudah biasa kita lakukan dan me-relearn again, menginstall ulang. Ya, jadi kadang-kadang ada hal di hidup ini di mana mungkin di-upgrade aja nggak cukup, tapi harus di-uninstall dulu.
biar bersih, baru diinstal lagi, biar lebih cepat. Nah, jadi sometimes ada beberapa pola pikir kita, habit kita, kebiasaan kita, cara kita melakukan sesuatu, itu mungkin benar-benar harus di-uninstall. Artinya di-reset ulang deh. Apalagi kalau misalnya handphone atau komputer udah parah ya, sometimes dibenerin dikit aja nggak bisa, ya udah kita format ulang, kita uninstall dulu nih yang memberatkan, yang jelek-jelek, yang mana virusnya ada di mana, baru abis itu kita isi lagi. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau Anda saat ini mungkin merasa agak berat ya mau lari, ya anggap seperti handphone ya, karena kita semua mengerti handphone. Kadang-kadang kalau handphone Anda terasa berat, suka ngehang, gampang panas, betul, ya kan? Nah, dan Anda mungkin nggak tahu yang mana nih yang harus diperbaiki, aduh bingung ya. Ya udah, mungkin waktunya di uninstall lagi, di reset ulang lagi, start fresh, oke? Dan install the right thing, oke? Nah, jadi ini penting. Nah, dan salah satu skill yang penting juga nih, yang menurut saya sangat berharga adalah keterampilan untuk bisa menguasai pikiran kita. Oke, I think mind programming is very important karena akar dari kesuksesan kita ya diri kita sendiri. Tapi akar dari diri kita sebenarnya CPU-nya di mana sih? CPU-nya di sini, our mind. Karena bagaimana kita memproses sebuah experience, bagaimana kita memproses sebuah kejadian yang terjadi, itu sangat akan mempengaruhi tindakan kita dan nantinya akan sangat mempengaruhi hasil kita. Oke, nah itu yang sangat saya peduli, sangat saya yakini. Nah, jadi hati-hati. Ini adalah 3 ciri-ciri handphone Anda ngehang, alias pikiran Anda ngehang. Kadang kita nggak sadar ya, wah udah ngehang nih sebenarnya ya. Kenali gejalanya, ini yang akan terjadi. Nanti mungkin Pak Basuki akan menjelaskan atau mungkin mereprogram ulang lagi ya biar bisa lebih cepat, biar bisa lebih lancar. Oke, nah tapi mungkin pagi ini tentang skills ada 3 gejala yang biasanya sering kali terjadi. Oke, kenali gejalanya. Kenapa? Because if you can spot it, you can change it. Kalau Anda bisa mengenali, Anda bisa mengobati. Nah, seringkali orang nggak bisa mengobati karena dia sendiri nggak mengenali. Oke, jadi siapa yang penasaran pengen tahu gejalanya? Tulis di kolom chat bilang saya. Nah, oke, simple, sederhana. Oke, ini yang biasanya terjadi setiap kali seseorang mengalami kegagalan, kemunduran, kepahitan, penolakan. Oke, yang pertama adalah biasanya mereka suka personalizations. Oke, ada bedanya antara taking responsible, mengambil tanggung jawab, so that you have personal power. Oke, itu satu hal. Tapi ada orang yang bukannya mengambil tanggung jawab, tapi menyalahkan diri sendiri. Ini sangat berbeda ya. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas tindakan Anda, karena hanya dengan bertanggung jawab, take responsible, we have a personal power. Tapi jangan sampai Anda jadi menyalahkan. Semua memang salah saya. Oke, sayanya yang bodoh gitu. Sayanya aja yang gaptek, sayanya aja nggak bisa jualan gitu kan. Sayanya aja yang nggak ngerti gitu. Nah, jadi do not play a victim mindset. Is extremely important. Oke, jangan do not play a victim mindset. Dan salah satu cirinya adalah ya ketika dia personalize, dia mulai melabel dirinya dia sendiri. Iya sih, emang sayanya aja yang nggak bisa, sayanya aja udah berumur, sayanya aja udah kalah nih sama yang milenial gitu. Wah, semua war market saya udah habis gitu kan. Nah, jadi semua salah saya. Hati-hati ya, karena pemikiran, apalagi labeling seperti inilah yang kelihatannya atau kedengarannya masuk akal, oke, logika, tapi hati-hati itulah yang akan perlahan-lahan Anda sebenarnya merantai diri Anda sendiri, gitu, oke? So be careful. Nah, gejala yang kedua bukan hanya personalizations, biasanya generalizations, oke? Artinya satu hal terjadi di dalam sebuah aspek, tapi asumsinya kemana-mana, oke? Artinya, ya
ya memang saya apes nih di kerjaan, ya kan, nggak closing target, nggak kecapai-capai. Waduh, kalau saya up di pekerjaan yang jualan yang gampang gini aja nggak bisa, gimana saya bisa sukses di keluarga nanti, gimana saya bisa sukses di percintaan, gimana saya sukses di kesehatan gitu kan. Dan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa wah, ya udah semua hidup saya hanya adalah kegagalan gitu. Dan berpikir bahwa wah, kalau yang jual yang mudah, hospitalization ini aja nggak bisa, gimana saya mau jual produk-produk yang mahal gitu kan. Atau enggak, wah, kenalan-kenalan saya aja income-nya segini, gimana saya bisa closing case-case yang besar ya. Nah, jadi generalizations. Oke, nah jadi hati-hati, mind block seperti ini seringkali di satu area tapi akhirnya menyebar kemana-mana, dan akhirnya bilang bahwa ya udah, saya memang beginilah semua hidup saya, ya memang ya udah biasa-biasa aja, nggak akan pernah sukses, nggak akan pernah gagal, ya lari-lari sih tapi nggak pernah menang. Nanti juga keduluan sama yang lain. Oke, so stop. Ini adalah racun. Nanti sama Pak Basuki bisa dihilangkan nih programming yang salah ya. Oke, dan yang terakhir adalah permanence. Oke, jadi sesuatu hal yang terjadi sekali ya, tapi dia berpikir bahwa ini akan terjadi selamanya. Ya, contohnya yang saya sering berikan contoh dalam sebuah hubungan relationship, ya udah, saya patah hati berarti seumur hidup saya akan jomblo, seumur hidup saya nggak akan nikah, seumur hidup saya nggak akan bahagia gitu. Hanya karena kejadian sekali akhirnya dicap seumur hidup gitu kan. I will never ever bla bla bla. Oke, nah ingat, tidak ada yang permanen di dalam hidup ini. Oke, tidak semua hal buruk selalu buruk, tidak semua hal baik juga selalu baik gitu. Oke, tidak ada yang permanen, semua bisa berubah. Nah sama, kalau misalnya Anda berpikir, aduh tapi Miss Mary, saya sudah 5 tahun atau mungkin sudah bertahun-tahun di ASN, nggak pernah tuh capai namanya champion, nggak pernah tuh capai namanya premier, kayaknya seumur hidup saya nggak akan pernah deh capai MDRT apapun itu gitu kan. No, again, jangan bilang selamanya ya, karena semua bisa berubah. Oke, nah jadi hati-hati. So to have a skills, especially skills untuk bisa memprogram hati dan pikiran Anda itu amat sangat penting. Oke, nah so far berguna atau berguna banget apa yang sudah saya bagikan? Berguna banget ya. Thank you untuk partisipasinya. Oke, so far tadi saya bilang ada 5 ya. So far saya baru bagikan ada 3. Have a good start definitely, and you have to start with the speed. Oke, start strong berarti harus cepat, speed harus gercep. Yang ketiga berarti skill. Remember, kalau Anda mentok di dalam perjalanan Anda, jangan berhenti. Oke, jangan salahkan tambangnya udah nggak ada emasnya lagi nih. No, tambangnya masih banyak emas, masih banyak yang bisa digali. Hanya saja mungkin bergeser dikit. Anda yang juga harus menggeser pikiran Anda ya, dan menggeser habit Anda. Oke, nah yang berikutnya. Nah, sebelum saya lanjut ke berikutnya, saya ingin lanjutin ceritanya ya, karena ceritanya Darby ini ada kelanjutan. Bisa saya lanjutkan dulu ceritanya? Oke, balik lagi ke cerita si Darby ya. Masih ingat si tukang loak ini? Masih ingat? Yes, masih ingat ya. Nah, jadi tentu saja tukang loak ini wah seneng banget. Wah, bisa jadi jutawan seketika gitu kan. Dan kesuksesan tukang loak ini sampai di telinga si Darby. Nah, jadi si tukang loak ini ya ternyata dia berterima kasih ke si Darby. Jadi dia nulis surat, dia kasih foto, dan dia tulis surat ke Darby dan dia bilang, terima kasih ya, karena kamu, saya sekarang bisa mengubah hidup saya dan keluarga saya. Terima kasih ya. Oke, nah sekarang bayangkan Anda adalah si Darby. Anda menerima surat dan Anda membaca suratnya dan ternyata, wow, saya ngejual ke tukang loak ini dan akhirnya tukang loak ini yang mendapatkan hasil dari kerja keras yang saya mulai dan akhirnya itu yang mengubah hidupnya dia. Oke, ada fotonya, ada suratnya, ada ucapan terima kasihnya. Kalau Anda jadi Darby, apa yang akan Anda rasakan? Waduh, nyesek ya. Kadang di hidup ini seperti itu ya. Aduh, kadang kalau kita gagal aja udah sedih, tapi kalau kita gagal dan kita ngeliat teman kita sukses, itu bisa-bisa sedihnya jauh 10 kali lipat lebih sedih loh. Betul ya. Nah, ini biasanya penyakit orang Indonesia ya, SOS. Tahu apa SOS?
susah lihat orang senang, dan senang lihat orang susah. Nah, oke. Nah, again, it's all about mindset. Kegagalan bisa menjadi sebuah kesempatan. Nah, tapi satu hal yang dilakukan Darby berbeda, dan saya ingin Anda belajar dari dia. Oke, jadi again ya, saya bilang ada Darby ini nggak sempurna, ada hal yang baik, ada hal yang bisa diperbaiki. Tapi satu hal yang baik yang saya ingin Anda ingat dari cerita si Darby ini adalah ketika dia menerima surat itu, oke, dia mengambil satu keputusan dalam hidupnya. Tahu apa yang dia putuskan? Dia bertekad dan dia bilang, wow, ternyata saya hanya berbeda 1 meter dari tambang emas yang dari hasil dari kesuksesan saya hanya 1 meter, dan saya berhenti dan saya belajar. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Dia bilang, saya sudah melakukan satu kesalahan. Saya berhenti padahal jaraknya hanya 100 meter. Tapi saya mau jadikan ini pembelajaran. Oke, saya tidak akan pernah berhenti sampai seseorang berhasil bilang yes kepada saya. Nah, jadi yang dilakukan si Darby adalah pada saat itu dia nggak jadi penambang, tapi dia jualan asuransi di zaman itu. Yes, betul ya. Akhirnya dia jualan asuransi, dia bekerja sebagai seorang sales asuransi. Oke, dan dia menggunakan pengalaman kepahitannya itu menjadi sebuah tekad. Oke, dulu saya nyerah, akhirnya saya menyesal selamanya. Hari ini saya nggak akan lagi pernah menyerah. Dalam pekerjaan saya menjual asuransi, saya nggak mau stop. Pokoknya kalau orang bilang no, I will just go forward. No, saya akan terus maju, saya akan terus maju, saya akan terus maju sampai akhirnya mereka membeli. Dan kepahitan dari kegagalannya itulah yang dijadikan cambuk dan semangat untuk just go. I will go. Saya nggak akan berhenti. Saya akan terus lagi, tanya lagi, closing lagi. Dan akhirnya kerja keras dan tekad itulah yang membuat dia menjadi seorang jutawan. Akhirnya dia sungguh-sungguh bisa mewujudkan mimpinya, mendapatkan $1 juta pertamanya, jutaan dolar bahkan, dari hasil jualan asuransi, dan bahkan dia mendirikan perusahaan asuransi. And this is true story. Okay, if you search like Darby insurance gitu ya, nah itu ada ceritanya. Oke, dan akhirnya itu dia berhasil bisa membayar hutang-hutangnya bukan dari sebagai penambang di tambang emas, tapi dari jualan asuransi pada saat itu. Oke, nah so this is amazing. And I think hidup itu ya harus terus berjalan, harus terus berproses gitu. Ada saatnya di mana mungkin kita terlihat kalah, ada saatnya di mana terlihat gagal. Oke, tapi saya ingin bilang you have to keep moving forward. Jangan menyerah karena susah, jangan menyerah karena belum langsung ada hasilnya, dan tentu saja jangan pernah menyerah hanya karena kamu lelah gitu. Karena ya kamu itu hanya bisa membuat kamu menyesal. Ya, so this is extremely very important. Ya, dan kenapa saya panjang lebar menjelaskan tentang hal ini? Oke, karena di S yang berikutnya, oke, itu adalah stamina. Oke, nah tapi sebelum saya ke stamina, saya ingin memutarkan sebuah video singkat dulu. Ya, semoga video ini bisa memberikan inspirasi, pembuktian kepada Anda. Karena kalau tadi saya bilang ya, sometimes di hidup ini setiap kesulitan atau setiap kejatuhan itu adalah hal yang baik karena itu mempercepat perjalanan kita. Nah, jadi di video berikut ini kalau Anda bisa lihat ada eksperimen, ada 2. Yang satu adalah sebuah bola yang berjalan di garis lurus, sama ada sebuah bola yang berjalan di rel yang naik turun. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, kita ulang lagi. Nah, bahwa ternyata ternyata yang naik turun itu lebih cepat sampai ke tujuan, ya, lebih cepat sampai ke garis finish. Nah, again, so when we talk about a race, ya, kita berbicara tentang pertandingan. Sekarang kita berada di bulan Januari. You have to start strong. Definitely, kalian harus mulai cepat, secepat-cepatnya. Nah, kalau kalian punya amunisi nih, menurut saya jangan simpan amunisinya untuk quarter depan gitu. No. Habiskan semua amunisinya di kuarter pertama ini gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Karena how you start the very beginning is extremely important. Oke. Jadi kalau bisa gercep duluan gitu ya. Oke. Nah, dan
seperti yang Anda lihat, tapi di dalam perjalanan nanti pasti akan ada naik turun pasti. Oke, tapi bagaimana kita berasumsi atau memaknai naik turun itu, percaya bahwa selalu berprasangka baik. Oke, walaupun halnya tidak baik, tapi pasti kalau itu diizinkan Tuhan itu akan membawa kita ke hal yang lebih baik lagi. Dan ternyata benar, justru naik turun itulah akan mempercepat, mengaccelerate, dan akhirnya bisa lebih cepat lagi sampai ke tujuan. Oke, nah tapi dibutuhkan. Dan seperti saya bilang, kenapa saya menjelaskan panjang lebar tentang hal ini, karena dibutuhkan S yang keempat, yaitu stamina. Oke, so when we talk about speed, kecepatan, yes, yang namanya kecepatan itu seringkali menguras tenaga, ya. Tapi we have to have a stamina. Ada saatnya di mana kita harus ngebut, tapi ada saatnya kita harus bisa menjaga ritmenya kita. Yang tadi saya bilang, kalau buat saya pribadi ketika saya terjun ke dunia sales, oke, saat-saat ngebut ngegasnya itu selalu di awal dan juga menjelang akhir. Nah, tapi of course along the way, di tengah-tengah, stamina tetap harus dijaga, ya. Jadi dalam arti ya jangan berhenti gitu. Don't lose the momentum. Oke, don't never ever lose the momentum. Nah, dan yang saya maksud dengan stamina ini, kenapa? Karena we all know, untuk Anda semua, para ASN, saya yakin berkali-kali Anda sudah tahu bahwa hidup itu nggak cuma garis lurus, bukan berarti kalau kita sudah punya mimpi, punya target, wow, semua jadi gampang-gampang aja. No, we know the consequences, ya. Jadi ini adalah ekspektasi, ini adalah teori, tapi kita pelaku lapangan, kita tahu jalannya nggak semulus ini. Jalannya adalah naik turun seperti ini, oke? Nah, tapi saya juga ingin Anda nggak baperan, dalam arti jangan kaget kalau kayak gini. Nggak perlu kaget. Ini kita juga udah tahu kok bakalan seperti ini, udah tahu kok bakalan jatuh, udah tahu kok bakalan ada kesulitan, udah tahu kok. Ya, bukannya berarti kita mengharapkan ya, tapi ini namanya mengantisipasi. Penting untuk kita mengantisipasi supaya kita bisa menyiapkan amunisi dulu gitu, bisa supaya kita juga nggak kaget. Kenapa? Karena kalau kita kaget, kok gagal, kok ditolak, waduh lama lagi nih. Kalau kita nggak kaget, ya udah langsung gercep. Oke, what's next? What's the solution? What are the next things to do? Gitu. Jadi harus bisa kita antisipasi, dan kita pun juga sudah mengantisipasi hal tersebut. Oke, nah jadi ini penting banget. Nah, dan untuk bisa menjaga stamina, menurut saya penting untuk kita bisa menginterpretasi. Oke, semua terus di kolom chat interpretasi. Oke, nah, mungkin saya langsung aja next ke sini ya. Oke, karena bagaimana kita memberi makna dari sebuah peristiwa, itulah yang akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Banyak orang kadang-kadang suka nanya ke saya ya, Miss Mary kok bisa sih jaga stamina, kerja 14 jam tiap hari, nonstop 7 hari selama seminggu, prospecting, waktu itu ditolak-olak orang, 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang, itu yang menjadi komitmen saya. Dan bagaimana saya bisa menjaga stamina itu? Pertama tentu saja saya tahu exactly apa yang saya mau, dan saya tahu ada harga yang harus saya bayar, dan saya mau membayar harga tersebut, keputusan, ya kan? Nah, tapi hal yang kedua adalah saya selalu memaknai hal yang berbeda. Jadi hati-hati, karena ketika kita memaknai sebuah peristiwa, itu yang akan menentukan hati kita seperti apa. Saya selalu percaya bahwa setiap kali penolakan, saya sungguh-sungguh menganggap itu sebuah eksperimen. Jadi ketika saya di halte bus gitu kan, prospecting orang, ditolak gitu, berbicara dengan banyak tangan orang daripada dengan muka, karena biasanya saya kasih tangan, orang nggak ngomong. Oke, I will treat it as a game. Saya akan selalu menganggap itu sebagai sebuah permainan ya, sebuah experience gitu. Oke, nah jadi ya udah saya bawa fun aja gitu. Jadi oke, kalau gitu saya tes dalam dalam 10 menit ini berapa banyak orang yang saya bisa stop gitu kan. Terus saya pikir ya udah, intinya having fun in what you do gitu. Dan saya nggak merasa itu sebagai sebuah penolakan. Bagi saya ya udah, kalau gitu saya lagi ngetes nih, kira-kira dari orang yang reject saya biasanya common objection-nya apa sih gitu kan, alasannya apa aja sih gitu kan. Nah, jadi I will treat it as a game gitu. Saya membawanya dengan fun aja, sehingga kalau saya melihat ini sebagai sebuah fun dan eksperimen, sama aja kalau Anda lagi eksperimen ya, kan no feeling gitu. Jadi ya semakin cepat, semakin banyak datanya, semakin Anda bisa mengambil kesimpulan gitu. Dan itu hanya salah satu dari begitu banyak hal. Jadi ketika sebuah peristiwa itu terjadi, ketika mungkin di dalam anggota tim gitu ya, sometimes kadang-kadang of course
it's not easy to manage a team, ya karena pasti mereka punya ekspektasi berbeda dan seterusnya. Tapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu sangat penting. Apakah kita memaknai peristiwa itu misalnya ketika ada anggota tim kita yang sudah kita ajarkan, kita sudah bagi ilmu, kita sudah besarkan, terus tiba-tiba meninggalkan gitu ya. Nah, apakah kita memaknai, wah dia mengkhianati saya, dia meninggalkan saya gitu. Nah, kalau kita memaknai seperti itu, kita akan merasa seperti korban. Saya dikhianati, saya dilukai, saya ditinggalkan gitu. Seakan-akan kita yang jadi korban. Oke, tapi saya mau memaknainya berbeda. Saya percaya bahwa Tuhan membiarkan orang ini pergi karena mungkin ada sesuatu yang dia lakukan yang Tuhan lihat yang saya tidak lihat. Ada sesuatu yang mungkin dia ucapkan atau dia lakukan di belakang yang saya mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu, dan memang Tuhan sengaja membuat dia pergi jauh-jauh ya supaya dia tidak menjadi bagian dari kesuksesan saya nanti di masa depan, ya kan? Ya mungkin dia sudah mungkin pada saat dulu mungkin dia sudah bersama dan akhirnya dia juga udah merasakan kesuksesan itu, tapi mungkin sekarang Tuhan ingin membawa Anda ke tempat yang jauh lebih besar lagi, jauh lebih baik lagi, dan Tuhan ingin memilih orang-orang yang tepat gitu untuk bisa bersama-sama dengan Anda naik. Ya, jadi orang-orang yang tidak tepat mungkin memang dibiarkan pergi karena memang sudah waktunya, dan mungkin dia ya memang tidak layak gitu mungkin untuk berada di tim Anda. Nah, jadi bagaimana Anda memaknai sebuah peristiwa itu sungguh-sungguh akan menentukan bagaimana perasaan Anda, dan perasaan akan menentukan tindakan, dan tindakan tentu saja akan menentukan hasil. Oke, nah jadi jaga stamina. Oke, nanti saya yakin di sesi berikutnya Pak Basuki akan lebih menjelaskan lebih banyak lagi tentang mind programming. Oke, tentang bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata. Again, berprasangka baik, berpikir baik, berperasaan baik, berkata-kata baik, ya ini penting banget, oke? Nah, jadi jangan pernah bilang, saya nggak pinter gitu orangnya, oke? Tapi nggak apa-apa, mungkin saya nggak tahu, tapi saya akan pelajari dulu ya caranya, ya kan? Ya, dan seterusnya. Oke, nah jadi nanti mungkin di sesinya Pak Basuki akan lebih banyak lagi cara-cara mind programming seperti ini, dan ini penting untuk bisa menjaga stamina kita. Oke. Nah, jadi 4 sudah dibagikan. Ada tadi bilang ada berapa? Ada 5. Oke. Mungkin kalau gitu yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah sangat terbatas. Oke, S yang terakhir ini penting. Mungkin langsung saja S yang terakhir itu adalah sinergi. Oke, S semuanya bilang sinergi. Nah, oke. Nah, mungkin saya langsung share aja dulu bagian sinergi. Nah, terlihat? Oke. Nah, and this synergy is very important ya, karena saya selalu percaya bahwa kemenangan tertinggi itu bukan hanya kemenangan sendiri, tapi kemenangan bersama, bersama-sama dengan tim, bersama-sama dengan orang-orang yang selalu ada gitu untuk saling mensupport. And I think this kind of synergy is extremely important, karena walaupun seperti saya bilang is a race, pertandingan, seakan-akan kayak individual ya, seakan-akan kayak sesuatu yang sangat sendiri, individual things, very mandiri gitu. Tapi it's actually not. Untuk orang-orang yang sudah seasonal dan berhasil mencapai kesuksesan bertahun-tahun secara konsisten, mereka tahu bahwa kesuksesan itu ya mereka dapatkan karena mereka bisa bersinergi dengan yang lain gitu. Yang bahkan mungkin awalnya terlihat sebagai kompetitor, tapi it's not. Each of you have your own strength, dan ketika bersinergi ya kalian bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik lagi. Oke, satu video terakhir yang saya putarkan, semoga video ini akan mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang sempurna, setiap dari kita punya keterbatasan, apalagi untuk menjalani di tahun 2022 ini, tapi jangan sampai keterbatasan itu menghentikan langkah kita. Tapi yuk kita coba bersinergi dan berkolaborasi, sehingga walaupun kita punya keterbatasan, tapi kita bisa melampaui batas keterbatasan itu dan mencapai kemenangan. Saya putarkan dulu video singkat berikut ini.
Ya, together has power. Setiap manusia kita memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Tapi mungkin untuk itulah seorang manusia diciptakan. Kita diciptakan dengan keterbatasan supaya kita bersinergi dan saling menguatkan. Manusia diciptakan dengan kelemahan dan keterbatasan supaya kita tidak hanya berjuang sendiri dan mengandalkan diri sendiri, tapi supaya kita bisa bersinergi dan melampaui lebih banyak lagi. Belajar satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan saling mengajarkan. Dan dalam sebuah pertandingan, seperti saya bilang, do not run alone. Jangan berlari sendiri. Together has power. Kebersamaan memiliki sebuah kekuatan. Dan saya percaya untuk bisa bertumbuh dan berkarya dan menjadi pemenang di tahun 2022 ini, Anda sudah memiliki semuanya. Okay, all you need to do, you just need to start. You need to have speed. You need to have skill. You need to have a stamina, and at the end of the day, definitely you need to be able to synergize, bersinergi. Jadi yakin dengan doa dan dengan usaha, bukan hanya Mary Riana saja bisa, tapi Anda semua pun para ASN pasti bisa. Tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Thank you. Jadi terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Saya Mary Riana pamit undur diri. Sukses selalu ya, dan jadikan tahun ini tahun terbaik bagi hidup Anda. Thank you. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. God bless you all. Terima kasih. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one alliance. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us, Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life.